Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat investor, apakah Telkom Indonesia siap merajai bisnis data center Asia Tenggara? Sinyal ekspansi besar-besaran telah dikirimkan, bahkan hingga melirik pasar regional. Dalam video ini, kita akan mengupas langkah berani Telkom yang sedang mengincar akuisisi data center hingga ke luar negeri, yang bakal membuat posisinya kian dominan di dunia digital. Penasaran? Simak selengkapnya. Telkom Indonesia tidak main-main dalam memperkuat posisinya di bisnis data center. Langkah ini merupakan bagian dari target besar mereka, yakni meningkatkan kapasitas data center dari 60 MW menjadi 500 MW pada tahun 2030. Tapi, bagaimana cara mereka mencapainya? Ekspansi anorganik adalah kuncinya. Ekspansi anorganik berarti, Telkom tidak hanya fokus pada pembangunan sendiri, tetapi juga mengakuisisi data center yang sudah ada. Menurut Direktur Grup Business Development Telkom, Honesti Bashir, akuisisi ini penting untuk mencapai target ambisius mereka. Penjajakan akuisisi ini tidak terbatas di Indonesia. Telkom juga melirik negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand. Ini menjadi sinyal kuat bahwa Telkom serius membidik pasar regional untuk memperkuat jaringan data center mereka. Bagi yang belum tahu, Telkom telah mengembangkan bisnis data center ini selama 3 tahun terakhir, melalui anak usahanya, PT Telkom Data Ecosystem atau Neutradisi. Fokus Neutradisi adalah menyediakan layanan kolokasi hingga manage operation data center, yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Berdasarkan laporan tahunan Telkom tahun 2023, Neutradisi telah memiliki 32 data center. Dari jumlah tersebut, 27 berada di Indonesia dan 5 lainnya tersebar di luar negeri, termasuk Singapura, Timor Leste, dan Hong Kong. Ini menjadi fondasi kuat Telkom untuk melangkah lebih jauh. Pertumbuhan bisnis data center Telkom memang cukup mengesankan. Di tahun 2023, pendapatan dari lini bisnis ini mencapai 1,9 triliun rupiah, meningkat 14,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan potensi besar di sektor digital yang terus berkembang. Tidak berhenti di situ, Telkom kini sedang membangun hyperscale data center di Batam melalui kerjasama dengan mitra strategis. Proyek ini akan menjadi penghubung utama bagi bisnis data center mereka di pasar regional. Ini adalah salah satu langkah strategis Telkom yang patut ditunggu hasilnya. Ekspansi ini bukan tanpa tantangan. Telkom harus memilih mitra bisnis yang tepat untuk memperkuat ekosistem mereka di tingkat regional. Menurut Honesti, Telkom memiliki parameter ketat dalam menentukan investasi yang layak, terutama di bisnis yang membutuhkan modal besar seperti data center. Meski demikian, Telkom tampaknya optimis. Dengan pengalaman dan jaringan yang sudah terbangun, mereka percaya diri mampu bersaing di pasar regional. Lantas, mengapa Telkom begitu agresif dalam mengembangkan bisnis data center? Jawabannya sederhana, kebutuhan data di era digital semakin tinggi, dan bisnis ini menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan jangka panjang. Apalagi, data center menjadi tulang punggung berbagai layanan digital. Tidak heran jika Telkom menjadikan bisnis ini sebagai salah satu pilar utama strategi transformasi digital mereka. Dengan pertumbuhan pesat pengguna internet dan layanan cloud, kapasitas data center yang besar akan menjadi aset strategis di masa depan. Selain itu, pasar data center di Asia Tenggara juga semakin menarik. Banyak perusahaan global yang mulai melirik kawasan ini sebagai pusat operasional mereka. Telkom melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi sebagai pemain utama di regional. Proyek-proyek besar seperti hyperscale data center Batam juga membuka jalan bagi Telkom untuk berkolaborasi dengan mitra internasional. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat posisi mereka, tetapi juga meningkatkan daya saing Telkom di kancah global. Namun, apakah langkah ekspansi ini akan langsung memberikan hasil yang signifikan? Tentu saja, keberhasilannya akan sangat bergantung pada eksekusi dan kemampuan Telkom dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri ini.
Telkom harus terus berinovasi dan memastikan layanan data center mereka sesuai dengan standar global. Investasi yang besar tidak akan berarti banyak tanpa dukungan teknologi mutakhir dan strategi pemasaran yang tepat. Di sisi lain, pengembangan data center juga membuka peluang diversifikasi pendapatan bagi Telkom. Dengan portofolio yang lebih luas, Telkom dapat mengurangi ketergantungan pada bisnis telekomunikasi tradisional yang mulai jenuh. Kedepannya, kita mungkin akan melihat Telkom semakin aktif dalam mencari mitra strategis dan akuisisi di berbagai negara. Ekspansi ini bukan hanya tentang menambah kapasitas, tetapi juga memperluas jangkauan layanan mereka. Langkah Telkom ini sejalan dengan tren global di mana perusahaan besar berlomba-lomba membangun infrastruktur digital. Dengan memperkuat bisnis data center, Telkom menempatkan dirinya dalam posisi yang kuat untuk menguasai pasar di masa depan. Kesimpulannya, ekspansi Telkom ke pasar data center regional adalah langkah yang ambisius dan berpotensi mengubah peta persaingan di Asia Tenggara. Bagi sobat investor yang tertarik dengan perkembangan ini, pastikan untuk mengikuti terus update terbaru dari Telkom Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari PT Telekomunikasi Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, sobat investor, mari kita lihat lebih dalam ke laporan keuangan terbaru PT Telkom. Ternyata, ada penurunan signifikan dalam aset perusahaan. Pada bulan Juni 2024, total aset Telkom tercatat sebesar Rp285,9 triliun. Sekilas, angka ini masih tampak besar. Namun jika kita bandingkan dengan akhir tahun 2023 yang mencapai Rp287 triliun, ada pengurangan sekitar Rp1 triliun. Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu saja, penurunan aset ini menimbulkan pertanyaan besar. Bayangkan, Rp1 triliun lenyap dari neraca hanya dalam waktu 6 bulan. Bagaimana ini bisa terjadi di perusahaan sebesar Telkom? Namun, bukan hanya aset yang mengalami penurunan. Ekuitas perusahaan juga menunjukkan tren yang sama. Di akhir Desember 2023, ekuitas Telkom tercatat sebesar Rp156,5 triliun, tetapi angka ini menurun menjadi Rp147,2 triliun pada Juni 2024. Penurunan sebesar lebih dari Rp9 triliun ini tentu mengundang banyak spekulasi. Sobat, coba bayangkan dampak dari penurunan ekuitas ini. Tidak hanya menggerogoti kekuatan finansial perusahaan, tetapi juga bisa memengaruhi persepsi investor dan pasar. Apakah ini pertanda bahwa ada masalah yang lebih besar yang belum terungkap? Rasa penasaran ini tentu membuat kita ingin terus mengikuti perkembangan lebih lanjut. Sobat investor, seiring dengan penurunan aset dan ekuitas, ada satu lagi angka yang patut kita cermati, liabilitas Telkom. Dalam 6 bulan pertama tahun 2024, liabilitas perusahaan ini melonjak dari Rp130,4 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp138,7 triliun di bulan Juni 2024. Kenaikan yang signifikan ini jelas menimbulkan banyak tanda tanya. Apa yang menyebabkan peningkatan beban keuangan ini? Apakah ini pertanda ada tekanan finansial yang belum terungkap sepenuhnya? Kenaikan liabilitas hampir Rp8,3 triliun ini bukanlah angka yang kecil. Di balik angka ini mungkin terdapat strategi atau keputusan yang diambil manajemen dalam upaya untuk mempertahankan atau mengembangkan perusahaan di tengah badai yang sedang melanda. Tetapi, apakah strategi ini akan berhasil atau malah memperburuk situasi? Namun, di balik semua tantangan ini, ada secercah cahaya. Pendapatan Telkom ternyata mengalami kenaikan tipis sebesar 2,4% pada semester pertama 2024. Dari Rp73,4 triliun di pertengahan 2023, pendapatan ini naik menjadi Rp75,2 triliun. Kenaikan ini mungkin tampak kecil, namun di tengah segala masalah yang dihadapi, ini bisa menjadi sinyal positif. Tapi, apakah kenaikan ini cukup untuk menutupi kerugian lainnya?
Ataukah ini hanya sekadar fata morgana di tengah gurun masalah yang lebih besar? Sobat, setiap angka dalam laporan keuangan ini bagaikan petunjuk dari puzzle yang lebih besar. Bagaimana bisa pendapatan naik, namun liabilitas dan ekuitas memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan? Apakah ini indikasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah likuiditas atau cash flow yang serius? Kita semua pasti ingin tahu, kemana arah Telkom selanjutnya? Mungkinkah ada strategi besar yang sedang dipersiapkan oleh manajemen untuk mengatasi segala tantangan ini? Atau justru ada masalah yang lebih kompleks yang belum terungkap ke publik? Sobat investor, di tengah berbagai angka yang mencengangkan ini, ada satu lagi data yang perlu kita telah lebih dalam. Beban operasi Telkom yang mengalami peningkatan. Dari 19,1 triliun rupiah di Juni 2023, beban ini naik menjadi 19,4 triliun rupiah pada Juni 2024. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa yang memicu kenaikan beban operasi ini? Apakah ada biaya tak terduga yang harus ditanggung perusahaan? Atau ada pengeluaran besar yang mendadak membebani operasional Telkom? Beban operasi yang meningkat seringkali menjadi sinyal adanya tekanan di dalam perusahaan. Bayangkan, di tengah penurunan ekuitas dan kenaikan liabilitas, Telkom harus menghadapi beban operasional yang semakin tinggi. Apakah ini akan berujung pada penghematan besar-besaran? Atau malah memaksa Telkom untuk mengambil keputusan drastis lainnya? Pertanyaan ini tentu saja membuat kita semakin ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sobat, dampak dari kenaikan beban operasi ini sangat terasa pada laba usaha perusahaan. Laba usaha Telkom menurun dari 23 triliun rupiah pada Juni 2023 menjadi 21,6 triliun rupiah di pertengahan 2024. Penurunan ini mungkin tampak tidak terlalu besar, tetapi dalam dunia bisnis, selisih sebesar 1,4 triliun rupiah bisa menjadi pembeda antara sukses dan krisis. Laba usaha yang menurun mengindikasikan bahwa efisiensi operasional Telkom mungkin sedang mengalami tantangan serius. Apakah ini hasil dari meningkatnya beban operasi? Atau ada faktor lain yang ikut bermain? Mengapa sebuah perusahaan sebesar Telkom, dengan segala sumber daya dan pengalaman, justru mengalami penurunan dalam kinerja operasionalnya? Sobat, inilah saat-saat di mana setiap keputusan manajemen menjadi sangat krusial. Bagaimana Telkom akan merespon tantangan ini? Apakah akan ada restrukturisasi besar-besaran? Ataukah kita akan melihat Telkom melakukan langkah-langkah strategis lainnya untuk memulihkan laba usahanya? Tetap bersama kami, karena kita akan terus mengawal dan menganalisis setiap langkah yang diambil Telkom dalam menghadapi situasi ini. Sobat investor, ketika kita menelusuri lebih dalam, ada lagi satu fakta yang menambah kompleksitas situasi Telkom saat ini. Biaya pendanaan yang meningkat. Dari 2,2 triliun rupiah di pertengahan 2023, biaya ini naik menjadi 2,4 triliun rupiah pada pertengahan 2024. Peningkatan ini mungkin terlihat kecil, namun dalam konteks beban keuangan yang terus bertambah, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Telkom sedang menghadapi tantangan dalam pembiayaan utangnya? Atau ada investasi besar yang harus dibiayai dengan dana tambahan? Biaya pendanaan yang meningkat seringkali menandakan bahwa perusahaan sedang memikul beban bunga atau kewajiban lainnya yang lebih berat. Apakah Telkom terpaksa mencari sumber pendanaan baru untuk menutupi kekurangan cash flow? Jika iya, apa dampaknya terhadap stabilitas keuangan perusahaan dalam jangka panjang? Sobat, kita semua ingin tahu bagaimana Telkom akan mengelola situasi ini ke depannya. Namun, di tengah segala peningkatan biaya ini, ada satu hal yang justru mengalami penurunan, yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar Telkom. Dari 4,1 triliun rupiah pada pertengahan 2023, pajak penghasilan ini turun menjadi 4 triliun rupiah di pertengahan 2024. Penurunan ini mungkin terlihat sebagai kabar baik, tetapi apakah benar demikian? Ataukah ini justru mencerminkan penurunan dalam profitabilitas perusahaan? Pajak penghasilan yang menurun biasanya terkait dengan penurunan laba bersih. Apakah ini pertanda bahwa Telkom sedang berjuang untuk mempertahankan margin keuntungan di tengah segala tantangan yang ada? Sobat, bayangkan, perusahaan sebesar Telkom yang biasanya kokoh, kini harus menghadapi realitas yang mungkin tidak diinginkan oleh banyak pihak.
Bagaimana ini akan mempengaruhi kinerja Telkom di masa depan? Dengan semua data ini, satu hal menjadi jelas. Telkom sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Bagaimana perusahaan ini akan menavigasi melalui badai yang sedang melanda? Apakah mereka akan berhasil bertahan dan keluar lebih kuat? Atau justru menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di masa mendatang? Sobat investor, seakan belum cukup dengan semua angka yang kita bahas sebelumnya, ada satu lagi kenyataan yang harus dihadapi Telkom, penurunan laba periode berjalan. Dari 16,8 triliun rupiah pada pertengahan tahun 2023, laba ini menyusut menjadi 15,4 triliun rupiah di pertengahan 2024. Penurunan yang cukup signifikan ini tentu saja mengundang berbagai spekulasi. Apa yang menyebabkan laba Telkom terus tergerus? Apakah ada faktor eksternal yang belum terungkap? Ataukah ini sepenuhnya akibat dari tantangan internal yang tak terhindarkan? Laba periode berjalan merupakan salah satu indikator kesehatan finansial sebuah perusahaan. Ketika angka ini menurun, hal ini dapat mencerminkan berbagai isu yang terjadi di dalam perusahaan. Sobat, bayangkan 1,4 triliun rupiah menguap dalam waktu 6 bulan. Ini bukan sekadar angka, tetapi bisa jadi sebuah cerminan dari tekanan yang semakin berat yang dihadapi Telkom. Apakah ini sinyal bahwa perusahaan sedang berada di bawah bayang-bayang krisis? Namun, cerita ini belum selesai. Sobat, kita juga harus melihat net profit margin Telkom yang tercatat sebesar 15,6% berdasarkan data semester pertama 2024. Net profit margin adalah salah satu metrik yang paling penting dalam menilai efisiensi operasional dan profitabilitas sebuah perusahaan. Tapi, apakah angka 15,6% ini cukup tinggi untuk mempertahankan posisi Telkom di tengah persaingan yang semakin ketat? Ataukah ini justru mengindikasikan bahwa margin keuntungan Telkom semakin tergerus oleh berbagai beban yang terus bertambah? Net profit margin yang tidak cukup kuat bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan harus berusaha lebih keras untuk menjaga profitabilitasnya. Dengan penurunan laba periode berjalan, kita harus bertanya-tanya, apakah Telkom masih memiliki ruang untuk berinovasi dan berinvestasi jangka panjang? Atau apakah mereka harus fokus pada efisiensi dan pemangkasan biaya untuk menjaga stabilitas keuangannya? Sobat investor, disinilah kita harus mempertanyakan arah yang akan diambil Telkom ke depannya. Akankah mereka mampu memutar balik keadaan dan kembali ke jalur pertumbuhan? Ataukah kita sedang menyaksikan titik balik yang akan mengubah wajah Telkom selamanya? Perjalanan ini masih panjang, dan kita akan terus memantau setiap langkah yang diambil oleh Telkom dalam menghadapi tantangan yang ada. Jangan lewatkan update selanjutnya, karena kami akan terus menghadirkan analisis yang mendalam dan terkini untuk Anda. Sobat investor, di tengah berbagai angka yang telah kita bahas, ada dua metrik penting lainnya yang perlu kita soroti, Return on Assets dan Return on Equity Telkom. Berdasarkan data semester pertama 2024, ROA Telkom tercatat sebesar 8,2%. Angka ini memberikan gambaran seberapa efisien Telkom dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Namun, apakah 8,2% ini cukup untuk menunjukkan bahwa aset-aset perusahaan digunakan dengan optimal? Atau justru ada aset yang kurang produktif di tengah tantangan finansial yang sedang dihadapi? Return on Assets yang berada di angka 8,2% bisa jadi bukanlah angka yang kecil. Tapi dalam konteks penurunan aset dan laba periode berjalan, kita harus bertanya-tanya, apakah ROA ini mencerminkan efisiensi yang sesungguhnya? Bagaimana Telkom akan mengoptimalkan aset-asetnya untuk mengembalikan performa keuangan ke jalur yang lebih stabil? Pertanyaan ini menggantung, menunggu jawaban dari langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat return on equity yang tercatat sebesar 18%, berdasarkan data semester pertama 2024. ROE ini memberikan gambaran seberapa baik Telkom dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki. 18% mungkin terdengar mengesankan, tetapi dalam bayang-bayang penurunan ekuitas, apakah ini cukup untuk memberikan kepercayaan bagi investor dan pemegang saham? Dengan ROE sebesar 18%, kita harus mempertimbangkan, apakah Telkom mampu menjaga tingkat pengembalian ini dalam jangka panjang? Apakah perusahaan ini akan tetap menjadi pilihan menarik bagi para investor di tengah segala tantangan yang dihadapinya?
Atau apakah ada risiko yang membuat ROE ini tidak bertahan lama? Pertanyaan ini tentu membuat kita semakin penasaran, karena nasib Telkom di masa depan akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan ini mengelola ekuitasnya. Sobat, perjalanan Telkom dalam mengarungi badai finansial ini masih jauh dari selesai. Setiap metrik yang telah kita bahas membuka pintu ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar dan lebih kompleks. Bagaimana perusahaan ini akan menghadapi masa depan? Apakah mereka mampu memanfaatkan setiap aset dan ekuitas dengan sebaik-baiknya untuk kembali ke jalur pertumbuhan? Sobat investor, jika sobat mengira kita sudah melihat semua aspek keuangan Telkom, tunggu dulu. Ada dua indikator penting lainnya yang akan membuka perspektif baru, Debt to Equity Ratio atau DER dan Current Ratio. Berdasarkan data terbaru, Debt to Equity Ratio Telkom berada di angka 106,5%. Ini berarti, utang perusahaan kini lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Dalam dunia bisnis, DER yang lebih dari 100% seringkali menjadi alarm peringatan. Apakah ini pertanda bahwa Telkom sedang bergantung terlalu banyak pada utang untuk mendanai operasionalnya? Bagaimana ini akan mempengaruhi kelangsungan finansial perusahaan? Debt to Equity Ratio sebesar 106,5% bisa menimbulkan kekhawatiran bagi para investor dan analis. Sobat, bayangkan sebuah kapal besar yang harus mengarungi lautan dengan muatan yang terlalu berat. Itulah analogi yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini. Apakah Telkom mampu menyeimbangkan antara beban utang yang besar dengan kemampuan menghasilkan laba? Ataukah ada risiko bahwa beban utang ini justru akan menarik perusahaan ke dalam masalah yang lebih dalam? Namun, itu belum semuanya. Current ratio Telkom, yang saat ini berada di angka 65,8%, juga menjadi sorotan. Current ratio yang di bawah 100% menunjukkan bahwa Telkom memiliki lebih banyak kewajiban jangka pendek dibandingkan aset lancarnya. Ini berarti, perusahaan mungkin akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Bagaimana Telkom akan memastikan bahwa likuiditasnya tetap terjaga di tengah tekanan finansial yang semakin meningkat? Current ratio yang rendah bisa menjadi sinyal bahwa Telkom harus segera mencari cara untuk meningkatkan likuiditasnya, mungkin melalui penjualan aset, pengurangan biaya, atau bahkan mencari pendanaan baru. Sobat, situasi ini tentu menambah ketegangan dalam dinamika keuangan perusahaan. Bagaimana Telkom akan menghadapi tantangan likuiditas ini? Apakah mereka memiliki rencana untuk mengatasi kekurangan ini? Atau justru kita akan melihat langkah-langkah drastis yang belum pernah terpikirkan sebelumnya? Setiap indikator yang kita bahas membawa kita pada satu kesimpulan. Telkom sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Apakah mereka mampu bertahan dan bangkit kembali? Atau apakah ini akan menjadi salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi oleh raksasa telekomunikasi ini? Sobat investor, ada satu elemen penting yang tak boleh terlewatkan, arus kas. Berdasarkan data terbaru, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi Telkom tercatat sebesar Rp29,6 triliun pada semester pertama 2024. Angka ini mungkin terlihat mengesankan, tetapi di baliknya, ada penurunan nilai total arus kas sebesar Rp3,7 triliun hingga akhir Juni 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Bagaimana bisa perusahaan dengan arus kas operasi yang begitu besar justru mengalami penurunan dalam total arus kasnya? Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah indikator vital dari seberapa efektif sebuah perusahaan mengelola operasi bisnisnya untuk menghasilkan uang tunai. Namun, dengan penurunan nilai total arus kas sebesar Rp3,7 triliun, muncul pertanyaan yang sulit diabaikan. Kemana perginya dana sebesar itu? Apakah ini tanda bahwa Telkom harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menutupi biaya-biaya operasionalnya? Atau apakah ada pengeluaran besar lainnya yang telah menarik arus kas perusahaan? Penurunan arus kas ini bisa menjadi sinyal bahwa Telkom sedang menghadapi tantangan besar dalam menjaga likuiditasnya. Sobat, bayangkan sebuah sungai yang alirannya semakin menyusut. Itulah yang bisa terjadi pada keuangan Telkom jika arus kasnya terus menurun. Tanpa arus kas yang kuat, perusahaan akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, apalagi untuk berinvestasi dalam pertumbuhan jangka panjang. Sobat,
Fakta bahwa arus kas Telkom mengalami penurunan signifikan hanya dalam 6 bulan pertama tahun ini tentu menambah kompleksitas situasi yang sedang dihadapi perusahaan. Apakah ini akan memaksa Telkom untuk mengambil langkah-langkah drastis seperti restrukturisasi utang atau pengurangan investasi? Ataukah ada strategi lain yang telah disiapkan oleh manajemen untuk mengatasi tantangan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin membuat kita penasaran tentang langkah apa yang akan diambil Telkom untuk menghadapi kondisi ini. Perjalanan finansial Telkom di tahun 2024 ini memang penuh dengan liku-liku. Setiap angka yang kita bahas membuka lapisan baru dari tantangan yang dihadapi perusahaan. Arus kas yang menurun hanya menambah urgensi bagi Telkom untuk segera menemukan solusi yang tepat. Bagaimana cerita ini akan berakhir? Apakah Telkom akan berhasil bangkit dan mengembalikan stabilitas keuangannya? Tetap bersama kami, Sobat Investor, karena kami akan terus mengikuti dan menganalisis setiap perkembangan dari kisah Telkom yang semakin menarik ini. Sobat Investor, setelah kita membahas penurunan arus kas Telkom, ada dua area krusial lainnya yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Menurut data terbaru, Telkom telah menggunakan 14,2 triliun rupiah untuk aktivitas investasi pada semester pertama 2024. Angka ini mencerminkan ambisi perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi. Namun di balik itu, kita perlu mempertanyakan apakah investasi ini akan membawa hasil yang sepadan, terutama di tengah situasi keuangan yang penuh tantangan. Penggunaan kas sebesar 14,2 triliun rupiah untuk aktivitas investasi mungkin terdengar seperti langkah strategis untuk memperkuat masa depan perusahaan. Namun, dengan kondisi keuangan yang sedang diuji, apakah Telkom sedang bermain dengan risiko tinggi? Apakah investasi ini difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar akan mendongkrak pendapatan dan profitabilitas di masa depan? Atau justru ini adalah langkah yang terlalu berani di saat yang kurang tepat? Tidak hanya itu, Sobat, Telkom juga telah mengalokasikan 19,2 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaan. Ini adalah angka yang signifikan, dan tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Dari mana pendanaan ini berasal? Dan untuk apa dana ini digunakan? Apakah Telkom harus mengambil pinjaman tambahan atau menerbitkan obligasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ini? Dan lebih penting lagi, bagaimana ini akan mempengaruhi struktur utang perusahaan yang sudah kita ketahui mengalami peningkatan? Penggunaan kas yang besar untuk aktivitas pendanaan di tengah tekanan keuangan yang ada menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah ini pertanda bahwa Telkom sedang mencoba untuk menstabilkan kondisi keuangannya dengan mengamankan pendanaan baru? Ataukah ada langkah-langkah yang belum terungkap yang sedang diambil oleh perusahaan untuk mempertahankan operasional dan likuiditasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung, menunggu jawaban dari laporan keuangan dan strategi perusahaan yang akan datang. Setiap langkah yang diambil Telkom dalam penggunaan kasnya, baik untuk investasi maupun pendanaan, mencerminkan keputusan-keputusan kritis yang akan menentukan arah masa depan perusahaan. Di satu sisi, ini bisa menjadi langkah penting untuk mendongkrak pertumbuhan di masa depan. Namun di sisi lain, ini juga bisa memperbesar risiko jika tidak dikelola dengan hati-hati. Sobat, kita akan terus memantau bagaimana Telkom mengelola sumber dayanya di tengah badai finansial ini. Tetaplah bersama kami, karena cerita Telkom masih jauh dari selesai. Dan setiap babak baru selalu menawarkan kejutan yang tidak terduga. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.